Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam, sesimpang jalan Kabiaro, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak remaja ambon Allah menjawab salam. Semoga semuanya masuk surga. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jadali wajhikal karim wa azimi sultanik. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnatu rasulih. Para ibu bapak saimin dan saimat, Al-Quran ditinggalkan oleh Allah kepada Nabi, Nabinya tinggal kawa. Kata Nabi dalam hadis tadi, aku tinggalkan untukmu dua pusaka. Kalau orang membaca pusaka, Pak, itu nanti bayang orang tanah, sawah. Tapi Nabi mengistilahkan Al-Quran ini pusaka yang tidak rusak. Ya kan? Ma in tamassaktum bihima, selama kamu masih berpegang teguh dengan keduanya, lan tadillu abada, kamu tidak akan tersesat selama-lamanya, yaitunya Al-Quran. Atau mangko rahasionya Pak dalam ayat nanembo baca tadi, inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu perlahan-lahan. Jadi tidak sekaligus pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad juga menyampaikan yang telah turun itu. Karena kita adalah orang yang tidak bertemu secara fisik dengan Nabi Muhammad, ya kan? Tapi secara batin kita bertemu, Pak. Asa Pak membaca salawat tu langsung ke Madinah, salawat apa tu? Karena Nabi berkuburan di Madinah. Ada nak nantak ke mati? Cuba menunjuk ke seorang. Sadang awak sehat kini kau bisa mati kau. Jalan sakit. Sudah awak mengaji kau tiba di rumah paniang, ya kan? Nyuantan anak ke rumah sakit. Sawanta impus laki nyendak turun aja nyoleh. Baadok pacah pembuluh darah beliau di kuduk. Ya tidak bisa ditolong lagi cik dokter. Ya kan? Hanya umuman dek pengurus masjid Baitur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang salah seorang jamaah kita Masjid Baitur Rahman yang tadi antusias mendengarkan pengajian Ustaz Ristawati, tapi lah singkik pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, cupak panuh gantang balanjuang, angok babalik kanan punyo. Kembali dari dengar pengajian beliau paniang. Sekarang jenazah sudah terbujur di rumah duka, sudah kuliah subuh besok, bayi awak melayat bersama-sama. Itu tanya-tanya
Si anu meninggal, si anu meninggal, si anu meninggal. Tunan basanda di dinding menengah kaji. Ya kan? Bisa nak? Apa ibu nambah sanda aja takui lah. Itu contoh saya tanya. Asalah banyak kita beramal saleh, ndak perlu takui mati. Tapi aturlah diri dengan Al-Quran. Kalau bapak seorang sadagar menggalih onderdil oto onda, ya kan? Jalehan nama barang tu nan asli, nama nan palsu, ya kan? Dikecian asli kiro palsu. Itu orang nan tak cameh kamado imati, dan orang tak percaya ada balasan dari perilaku yang dia lakukan, ya kan? Baik tu joko manggaleh lado jangan dikecuah timbangan, manggaleh bareh jangan dicampur bareh solok je bareh dolo. Jadi kaum muslimin sadonya manusia go ado celah-celahnya de iblis kemancuaninya, ya kan? Ibu-ibu para jemaah yang terhormat, jadi ikhlas itu sangat sulit. Misalnya ibu-ibu mau undang orang beralik, ndak datangnya, ya kan? Kecewa, 6 kali anak uni itu beralik, ambo datang tarui. Itu rancak-rancak kado. Kini sekali kau mau undang ndak datangnya, hilang palo ibu nanam tadi. Karena ibu toko melihat, lagi terang ada ibu tu, matanya, ya kan? Jadi jangan dibaca itu ndak datangnya mungkin ada halangan, ya kan? Kau ndak di dalam Islam pak, itu merupakan hak dari orang yang mengundang, ya kan? Apa? Wa ijabatud dakwah, mengabulkan undangan, tapi nyo ndak bisa datang tu kabar aja pak. Jangan di toko awak pergi balik ke rumahnya lah 6 kali tu. Ada sabut lo ke orang lain. Setiapnya mau undang balik, mau datang. Mati bu kini tidak datang kelerata. Tidak ada keikhlasan lagi. Ya kan? Begitu juga bapak-bapak. Kalau menurut Al-Quran, kita memberi nafkah istri, meminta sedekahnya kawak tu atau kewajiban awak? Nah, kewajiban kita membayarkan nafkah itu. Itu makanya di dalam Al-Quran, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Itu di rumah tangga apa? Laki-laki itu pemimpin di rumah tangganya. Iya kan? Jadi yang membiayai rumah tangga itu laki-laki. Apa kata Nabi? Kewajiban nambo sebagai kepala rumah tangga ya Rasulullah, anta ta'amaha idza ta'imta. Memberi makan, memberi nafkah untuk keluargamu. Ya kan? Jadi itu bukannya minta sedekah istri awak, tapi memang kewajiban awak untuk itu. Ya kan? Tapi istri kami kau nyinyi Ustaz, manti munculnya Allah sekali awak 100 idenya. Sangko senyo radio rusak. Ya kan? Radio rusak kamu keporok sebunyinya. Baik kau elok tu lah elok, angin kau lah elok, gelombang elok seorang. Kemudian istri awak kau sadar, nyo minta maaf kawak. Aja ndak dimaaf alo. Dia lah telonsong sembo mode itu kau udah siang bapaneh malam marambun mencarian kami. Maaf emboyo dah ndak ba ado dia ado adinda cu itu tu mengkolega rami rumah awak. Pindah niang sawak. Itu sejawat awak lai tu diciumkan niangnya. Damai balik tu. Ya kan? Damai balik. Tapi kalau ndak Al-Quran yang dipedomani, ego nan kusui ndak keselesai, nan karuh ndak kepernah jani. Nan kusui jadi kusau, nan karuh jadi bunda. Ya kan? Itulah kita memperingati Al-Quran ini. Bukan hari turunnya untuk diamalkan.
Kalau diamalkan Al-Quran itu, kita akan terhindar dari 3 bisikan. Bisikan iblis, bisikan setan, bisikan manusia dan mengikuti setan. Manusia ini siapa yang menciptakan? Allah. Al-Quran siapa yang menurunkan? Allah. Itu peraturan Allah. Al-Quran untuk awak tu cocok bak janggui pulang kada gua basi baik diringgi. Kalau kita cari aturan selain dari Al-Quran, sebagai umat Islam, hidup kita pasti gelisah. Tidak ada hukum yang lebih tinggi selain dari hukum Allah. Ya kan? Jadi memang banyak kita tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum Allah yang harus kita pakai. Itu mengko banyak kita taniayo, pikiran gelisah, ya kan? Rumah tangga hancur, ya kan? Nang kecil Allah bagaimana? Kalau engkau telah menikah, engkau sebagai suami patuh salah ke istri, istri patuh salah ke suami. Artinya saling mempayukan. Bu, boleh hamba bertanya cik? Ba mengko laki-laki suka minum di lapau. Itu ibu menuduh saja. Nan sawananya laki-laki ku kalau nyo pulang dari kerja kan nyo awi tu. Ake cik bini nyo, kama tadi lama na pulang. Tunggu ke lapau nyo. Kalau laki ke pulang kerja tu awak mandi lah, dipakai baju nan barasi. Sudah tu ketiak dia ge Rexona, badan dia ge hembody, awak tagak di pintu tu. Dah itu kopi lambo we di meja. Kami minum kopi udah dulu atau perlu jo ambo. Ada tawaran diri awak genyo. Ini tenang ada ibu tu. Yo nam pasang-pasangan muda gua. Kalau nangai gua nak lagi gua dah. Kalau sudah awak sembahyang Isya, awak bagolek dulu. Dah lalu lain je. Nyolah tahu satu mah. Iya kan? Iko suami lah bagolek, awak nonton TV ya. Tak boleh tu. Kalau perempuan pandai menyenangkan hati suaminya, walakal jannah, baginya sorga. Iya kan? Orang lapau bangko banyak laki-laki suka minum di lapau. Nyolong saya duduk baru buat dah. Kopi ginseng tetalu aja. Talu itik atau talu ayam. Alanya gue talu ayam tambah lu jo tapai te talu tapai ado te talu pinang. Iya kan? Sawanta sadagui minum te talu tu baru nyolangke dari meja sawala kacang tujin. Iko dari kurau pagang oda. Banyak bawangnya jo seladerinya. Arum je. Abang mengkucitu orang mengalih mani muluitnya supaya galihnya taju Allah mau jawab duduk senan kau buat mi abu dah. Acu itu orang lapau. Nyo ndak kena bantak serupa bini nyo di rumah. Tunggu suko minum lapau. Kebanyakan perusi bertanya, "Kama udah tadi lama nak pulang." Tak boleh ke suami model itu. Ya kan? Ibu-ibu dan bapak-bapak begitu je kita bapak-bapak, Pak. Ya kan? Digadang hati istri itu. Contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tu apa ibu? Kalau istrinya membuat anak ye Pak. Itulah nyo minum. Abeko nyo minum lo ke istrinya ye tu. Sekali beliau talambe pulang. Ya kan? Minumnya di muka istrinya tu. Ndaknya minuman ke Ibu Aisyah tu. Langsung cemburunya. Ada ndak perempuan yang melayani engkau di luar ya Rasulullah? Kenapa saya ndak diberi minuman? Nabi senyum. Minum aja Nabi. Minum langsung mutah Ibu Aisyah. Kironya ndak gula nanti giro garam. Iya kan? Tupai aba mangko Nabi ndak magih tadi agar istrinya tidak malu muka. Teman-teman yang andeklah istrinya mintanya gih. Ketahuannya jadinya. Jadi hati-hati membuat kopi itu.
Jangan garam dia lagi ya. Ya kan? Biarlah kopi pahit. Lain tak dengar dia betul. Ya kan? Atau Rasulullah supaya istrinya jangan malu, ndaknya lagi. Tapi istrinya cemburu akhirnya lagi. Maafkan saya Rasulullah, ialah khilaf. Iyo kata Nabi, manusia bersifat khilaf, Allah sifatnya qadim. Ya kan? Siapa yang bisa menjalankan itu? Orang yang hidupnya mempedomani Al-Quran. Itu mengko di dalam surah nomor 2. Siapa? Surah Al-Baqarah namanya. Itu surah nomor 2 tu. Surah nomor 1 surah agam. Ummul Quran atau Al-Fatihah. Surah nomor 2 Al-Baqarah. Sudah awak membaca Alif Lam Mim. Sudah tu alai? Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di ayat yang kedua diletakkan dari 114 surat itu dia di surat yang kedua, ayat yang kedua. Supaya apa? Supaya manusia nan membaca Al-Quran tahu dan yakin. Iko kitab Al-Quran jangan ragu kalian mempedomaninya. Dia petunjuk bagi orang yang takwa. Ya kan? Jadi tak sama je buku lain apa? Ambo kaum muslimin ada buku cerita Minang tu ambo baca sadoi. Nantongga, Cindua Mato, Umbui Mudo, Mage Manandin, Untuang Sudah. Itu cerita Minang tu Pak. Anan cerita Mage Manandin ko Pak. Iya kan? Ba'a dikuliknya, dikulik buku tu lah bisa awak ndak percaya. Kalau Al-Quran kan ditegaskan oleh Allah, ini kitab jangan engkau ragu. Video cerita Mage Manandin tu dikulik bukunya Pak, sawah orang nanambo bandakan, sawah ambo batanah liye, kaba orang nanambo kabaan, mato ambo ndak meliye. Kalau salah cerita ko, ambo ndak satu dosa je. Iya kan? Dia bisa dipertanggungjawabkan tu. Tak bisa. Kalau Al-Quran zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Iya kan? Kalau tidak percaya awak, itu awak nak rusak. Iya kan? Awak nak rusak. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin yang terhormat yang saya muliakan. Kemudian Al-Quran itu obat. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifaa'u wa rahmah lil mu'minin. Ya kan? Al-Quran itu obat penawar dan rahmat bagi orang mukmin. Ada orang bapak-bapak, namanya penyakit nalari ke dalam gua. Wit di belakangnya di kerongkong kuasanya ada juga orang menyebut kelenjar getah bening. Jadi ada orang lah stadium 5 penyakit itu, ya kan? Dokter ko bapak-bapak keterlaluan lo lah habis akak cara mau be apa kama sega pak bau tak bisa ko dolai sabar saya pak yo. Ya kan? Sabar salah Pak. Nasunya tak kelamu Pak kalau leci. Mengicik dokter kan? Anaknya takut dekat dia dokter kan? Kerja Allah. Ya kan? Tapi orang tak pencameh Pak. Nya pencameh nan kane mental awak penyakit tambah baik. Ya kan? Kalau yakin dengan Allah, awak pasti tidak pencameh. Akhirnya dia belajar kepada ulama, kecek dokter pak ulama, penyakit embo ku ndak ada be. Katanya ndak lebih dari 3 bulan embo meninggal. Apa kata ulama? Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjala. Jadi sakit itu ndak ajal.
Tidaklah seseorang itu akan mati kecuali dengan izin Allah, ajalnya telah ditentukan. Ada ajal kita mati ketika sehat. Itu nambah cerita tadi. Ya kan? Sedang masanda bisa mati. Ya kan? Kan tak sakit-sakit tu dong. Nah, ada orang lah bulan-bulan sakit, lah bacaan Yasin bagai, hanya sehat ya. Jadi apa kata ulama itu? Kalau kita lah yakin ya Allah, bacalah Al-Quran, nanasanya doa Nabi Ibrahim. Ya kan? Atau surah Asy-Syu'ara. Alladzi khalaqani fahuwa yahdin. Ya Allah, Engkau yang menciptakan saya, Engkau yang memberi petunjuk. Engkau yang memberi makan saya dan Engkau yang mengenyangkan. Para rancaknya ayat deba supaya awak ndak yakin basona menganyangan nasi. Kalau Allah ndak magi kita kanyang, lah habis nasi itu 3 periode. Gulai kambing 3 kancah. Tapi awak nak dia lagi kanyang dia Allah lapang je paru itu. Apakah banyaknya pokok duit makan saja. Jadi yakinlah yang mengenyangkan bukan nasi, tapi Allah. Disebabkan kita makan dan mengenyangkan Allah. Wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Engkau yang menyembuhkan Allah. Jadi tidak ada dokter yang ahli, ya kan? Tidak ada obat yang paten. Jadi dokter nak memponis tadi, ya kan? Akhirnya apa tu taruh baca wa iza maritu fahuwa yasfin. Sudah salat wajib, sudah salat duha, sudah salat tahajud, nyoba baca itu wa iza maritu fahuwa yasfin. Basun nak ubik dan mensehatkan. Akhirnya ditadaburinya ayat itu dia semakin yakin lama sebadannya tu Pak. Dah tu terasa sakit ni. Pai berpreso balik ke dokter spesialis mau ubik tu. Lain hang penyakit Pak mama, kamu apa berubik? Nah, do ambo berubik, do kamu biar piti senampaknya berubik tu. Ambo ditunjuk ande ulama Al-Quran surah Asy-Syu'ara nandasanya dari doa Nabi Ibrahim. Itu nanambo tadaburi. Ya kan? Amalah bak dek bini nyolah meninggal, hanya bini balik. Kicik dokternya kemati 3 bulan lah. Dari ponis rupa itu kiralah sehatnya bini balik. Jadi tidak penyakit nak menyampaikan ajal. Makanya Al-Quran adalah wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa'u wa rahmatul lil mu'minin. Di Saudi Arabia Pak, itu jarang rumah sakit kau isi orang sakit. Ya kan? Sebab janjang-janjang penyakit itu lahnya pelajari sejak dari Nabi, dari orang Saudi itu. Yang tak langsung sampai berubah dah. Ya kan? Anan banyak di rumah sakit Saudi Arabia itu dah orang umrah, orang haji. Ya kan? Orang pergi haji, orang pergi umrah, orang awak. Dilatalah daging yang banyak makan darah tinggi awak indah. Orang Arab tu Pak ada nasiya namanya tu. Tanggung sanduknya tu abak kalin ke plastik. Atu nyolataan kudu pungu untuk tu sinan. Barampe saya nyomado itu. Itu banyak makannya. Iya kan? Nah, jadi bukan penyakit dek sabak makan dan membunuh. Ada awak bapak-bapak kaum muslimin orang kagulai kambing darah tinggi, dimakan kunyang talu, kolesterol, dimakan dalidi asam urat, dimakan bayam asam urat, kacang-kacangan asam urat, anang kapak makali. Jualah, angin makali. Ada kawan kami sama sekolah kami di pesantren dulu, lah lama ndak bersuo. Basuonya kebetulannya lama begini, ya kan? Kabaminantunya baru. Buya Risardi, yo, lainnya diundang saya nomor lek lagi.
Dek bini kawan ko orang India, Pak. Tu segala kambiang sambanya. Tongseng kambiang, pakang, panggang kambiang, kalio. Kambiang anang kawan ambo ko, bakirim saya ambo yuyaj. Bapak itu. Ambo asa dagyang kambiang ko naik darah ambo. Ambo tabalik juang. Tabalik. Ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambiang ko naik darah ambo. Jadi jangan berburuk sangka ke makanan. Nabi itu makanan favoritnya daging kambing. Tapi jangan berlebih-lebihan. Itu dilarang oleh Al-Quran. Kulu washrabu wa la tusrifu. Makanlah engkau dan minumlah. Jangan berlebih-lebihan. Itu saja. Jadi Al-Quran itu obat penawar penyakit lahir dan obat penawar penyakit batin. Itu Al-Quran. Jadi kaum muslimin, kalau ada peraturan-peraturan kita yang dibuat oleh manusia bertabarakan dengan perintah Al-Quran, Al-Quran nang kaditunduan jo peraturan manusia atau peraturan manusia kau nang kaditunduan ke Al-Quran? Peraturan manusia. Iya kan? Ditunduan ke peraturan Allah. Tidak boleh peraturan awak nang ditinggian dari Al-Quran. Ada lagi orang berpendapat kalau ada orang mengatakan begitu sambil mau tahu-tahu Pak, itu tandanya ini orang sekuler. Al-Quran itu tidak sesuai jo zaman, perlu di-amandemen. Ya kan? Tidak sesuai lagi dengan zaman. Kalau diterapkan ajaran Al-Quran itu kacau negari. Itu orang sekuler. Ya kan? Orang liberal. Yang aturan ingin diatur nafsunya saja. Ya kan? Sedangkan samui Pak indak patuh jo aturan matinya. Samui kan suko jo manisan Pak. Nampak di nyo manisan labah digandang orang di dalam piriang. Tibo samui jenan. Pas nyo tibo di tepi piriang diingian moi. Yo Pak. Yo lama dah manisan tu. Yo di tepi-tepi sedih je masuk ke tengah aja. Jadi Pak alanyo cicipi di tepi-tepi saya. Tambah lama tambah manis. Kecek samui ko. Kalau si tepi ko sedena tibo nan gadang makhluk dari demiko nyo sasu manisan ko sadonyo. Dak dapat dia leci. Masuk samui ko ke dalam manisan tu. Dia bisa aja keluar. Lai tamakan manisan tadi. Bang ko nak bisa keluar manisan tu bagatah. Nyo paci yang kaki dalam tu akhirnya mati semut karena manisan. Aju itu juga. Iya kan? Kita akan hancur sendiri kalau yang dilarang Al-Quran tidak kita hentikan. Kalau yang disuruh Al-Quran tidak kita kerjakan, sama juga. Iya kan? Bulan puasa kok Pak, ada 3 macam asa kata pertamanya dari jim. Jim. Alif, ba, ta, tha, jim. Sudah jim malai? Ha. Jim yang pertama jinnah. Apa itu jinnah? Bangsa jin. Iblis berasal dari bangsa jin ini. Wa kana minal jinni. Pekerjaan jin itu apa? Menggelincirkan manusia. Temannya siapa? Temannya manusia. Minal jinnati wan nas. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang pertama jin yang asli, yang kedua manusia dek jin. Orang kini menyebut provokator. Iya kan? Menghasut fitnah. Itulah jadi setan manusia Pak. Ya kan? Tapi Allah sayang kepada kita. Jangan jin itu berleluasa menyesatkan kita.
bulan nan dua balik ko nyatur de Allah namanya cie bulan Ramadan. Orang awak menyebut bulan puasa. Bahasa Arabnya saum atau siam. As-saumul junnah. Puasa itu perisai benteng. Bu, boleh tanya cik. Ibu lah sudah memasak. Orang nak do melihat anak lalu suami sedang mandi. Nan ibu masak ko lama wana tu gulai talu bercemplungan ke dalam santan, kemudian dia gi lobak putih. Indak balado. Ya kan? Dia disaian siapa deh. Gulai lobak putih je talu. Ya kan? Orang tak ada doh. Ibu puasa lena membuk mengicuk kuahnya letak tepat tangan. Itu nan junnah. Ya kan? Paham kau tak mau ibu mencuba, orang tak menceliak. Orang nan tak menceliak, Allah tetap melihat. Ya kan? Anta budallah ka'annaka tarahu. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Bisakah Allah dilihat? Tidak. Kalau seandainya engkau tidak bisa melihat, ya kan? Innallaha yaraka. Sesungguhnya Allah melihat engkau. Merasa dihawasi, merasa dilihat, merasa diketahui apa yang kita lakukan, maka kita tidak mau mencicipi gulai tadi. Itu namanya junnah. Jadi kalau kita bisa melawan bisikan jinnah dengan junnah yang pakaiannya iman dan takwa, nanti setelah di akhirat kita mendapatkan huruf jim yang ketiga, jannah. Jannah apa? Nyobari hisab tukarnya bu. Jinnah jin, junnah benteng, jannah serugo. Itu bahasa Arab ke? Bu, lah ingin ibu masuk surga. Barang-barang. Seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kalau ambo bu, doa ambo ya Allah, orang nak mendengar paparan kaji dari ambo, baik nama melalui YouTube maupun nan acara langsung serupa kini gua masuk Allah orang tu ke surga ya Allah, walaupun nya mendengar kaji sambil lalu je. Itu doa ambo. Nyo kan menyambi itu nyo ndak sengaja lalu. Kalau lalu tu nya bokas gua saja tadi. Ya kan? Nyo menyambi. Bab itu memang orang awak santiang menyambi. Sambil badiang nasi masak, sambil bakayu habis dua ilie. Ya kan? Sambil menuai bila lang dape, sambil mendengar kaji matola lalu kaji dape kantu lah. Nah, dape. Tetap ambo doa untuk masuk ke surga ya Allah. Kenapa? Dia sudah hadir di majelis ilmu. Ya kan? Jadi kaum muslimin dalam istilah awak akan memperingati turun Quran. Al-Quran itu tidak akan turun lagi. Kita tinggal mentadaburi Al-Quran itu agar dia menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Tidak ada orang yang akan kecewa dalam hidup. Tidak ada orang yang akan stres, apalagi gila, kalau mau mengatur diri dengan Al-Quran. Penyakit yang menonjol kini kan dua tu saja Pak. Kundak penyakit gilo, penyakit gulo. Itu sakit gini. Ya kan? Apakah penyakit gula itu karena memang banyak makan gula? Tidak. Tidak. Ada orang yang membuat kopi gula ko 3 kali sehari Pak. Jo ciri-ciri kopi itu je minum. Ada jo berciri lain nyuluman ke karate rokok. Atau nya makan. Benar ada sikit gula. Ada orang makan nasi seketik nyo makan lo nasi bareh merah. Ya kan? Tak memakan jeroan, tak memakan daging. Ayo nang kena sikit gula. Jadi penyakit ini sebenarnya kalau menurut alim ulama, ya kan,
berpikir yang tidak patut dipikirkan. Berpikir itu yo, tapi nantak patut jadi pikiran. Misalnya 2 tahun lepas ke pensiun, dapat kepala dinas. Kepala dinas kau kan acok dinas keluar kau, tu gaji tambahan, malah kadang-kadang bininya tambahan di luar tu. Iya kan? Dia kai kalau pensiun nambah 3 bulan lah, tu ndak do dinas keluar, ndak do tambahan gaji. Baai duit dele koe, baai duit dele koe. Itu nan kita urus karajo Allah. Kalau apa karajo di pegawai negeri, Pak, adik ambo pegawai negeri, gurunya keduanya laki bini, tu 300 usak gajinya tu nyoba. Gajinya 5 juta, sampai 1.700.000 nya menerima pensiun. Kalau ambo di PT Semen Padang, Pak, gaji ambo 7.500.000 terakhir dulu. Tu ambo kepala urusan. Lah pensiun 1.300.000. Barang susuinya gaji di BUMN. Iya kan? Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu, ambo ndak satu mau urus itu. Awak mendoa, berikhtiar, selanjutnya kerja Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin, kalau kita simpulkan, Al-Quran kok kendak kado orang bisa mengubah, kerana lah nyopaliaro de Allah. Wa innahu lahafizun. Sungguhnya kami memelihara Al-Quran itu. Dengan cara apa? Banyak anak cucu kita kini beraja di rumah tahfiz. Dengan banyaknya orang penghafal Al-Quran, itu ketahuan taruh orang nantak sana jual Al-Quran dan mencuba mengubah-ubah. Ya kan? Namun demikian, kalau kita umat Islam yang meninggalkan Al-Quran, ya kan? Itu kita orang yang rugi. Masuk neraka. Nah, ada orang bertanya kamu, Ustaz, nama membuat manusia itu Allah. Memangnya tidak dibantu sia-sia, do cukupnya mengatakan kun fayakun. Tapi Allah tu Pak Ustaz, sudahnya buat manusia bekonyo bakar di neraka. Agunonya di nyoto. Nambah tanya, kau orang petani, orang keparak ke sawah gua. Pak, apa petani lai ada menanam padi di sawah lai? Padi itu apa tanam, apa siang, apa pupuk. Kemudian padi itulah berbuah sejak dari baparui sampai tabi, sampai baisinya. Kemudian boneh sampai masak. Ala masak apa sabi, itu apa lambui, itu apa angin. Lai sadonyo padi itu boneh. Indah. Sebagian nampo Ustaz. Nah nampo tu Pak bawanya pula. Indah. Di mana Pak tinggal? Di sawah. Padi ko kalamo lapuknya Pak kulit padi itu. Apa beko ke beladang lado sudah tu. Apa pangan padi ampunan telat serak di tanah tadi. Ambo baka sama jojarami. Sama itu je. Iya kan? Jadi orang yang dibakar di Allah di neraka ko tu padi ampunya gitu. Iya kan? Karena lah payah Allah memupuk nya ndak mau bayi si. Nyabakar. Itu. Oh itu ya Pak Ustaz. Ini bapak-bapak. Jadi kalau ada orang nak masuk neraka itu padi padi neraka. Nah, supaya awak jangan masuk neraka, tetaplah mengamalkan ajaran Al-Quran. Jadi kalau ada orang salah menurut ibu jawab Pak, ambo minta dimaafkan yo. Sekali lagi ambo mohon ke Allah, ya Allah, sehatkanlah jemaah Baitur Rahman. Murah jolah rezekinya ya Allah. Anak-anak ambonan muda nambah bini balaki ko setia selanya suami istri ya Allah. Jadi kalau rumah tangganya rumah tangga sakinah ya Allah. Hendaklah nyo berbagi jonan miskin sebagai sedekah dan tetap dia taat dan patuh menyembah Allah. Amin. Ya Rabbal. Boleh hamba pantun cik? Pantun ko sampirannya tetangga tampai ambo tinggal. Kampung tempat ambo tinggal namanya Batu Busut. Kalau di tempat ambo tinggal Kota Luar, nagarinya lima mani, kecamatannya Paut. Apa pantunnya? Di mana letak Batu Busut kaki dah jalan Kota Luar.
Di belakang batang kuranji tasabui ayahnya jania. Di maca ko pintu ke masuk, sinan lo pintu ke keluar. Di ambola minum teh talu, ambola peh jemaah juatinan suci jemukonan jania. Pulang lah lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.